Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Ahad tanggal 30 Maret 2025 di penghujung bulan suci Ramadan. Saudara-saudara, hari Kamis yang baru lalu tanggal 27 Maret 2025 ini, seorang pemerhati Toiba TV yang kepada saya pernah mengaku dia tinggal di Amerika itu mengirim kepada saya sebuah pesan. Pesan itu bertuliskan, kok tidak ada kemajuan apa-apa, Yusuf Mansur masih tetap melenggang. Jadi ibu ini mungkin dia melihat bahwa banyak video yang kami bikin, tetapi Yusuf Mansur tidak pernah dikurung, tidak pernah ditahan, tidak pernah ditangkap, dan tidak pernah dijerat hukum. Jadi saudara-saudara, masih banyak di antara kita yang mengukur keberhasilan kita memperingatkan masyarakat, juga mengingatkan Yusuf Mansur, itu diukur dari Yusuf Mansur itu ditangkap atau tidak, dipenjara atau tidak. Tentu saja ini sebuah hal yang perlu kita sayangkan. Saudara-saudara, belum juga saya mau membalas pesan WhatsApp dari si ibu pemerhati Toiba TV ini, masuk sebuah pesan lagi dari seorang ustadz yang cukup terkenal dari sebuah pesantren yang besar di Jakarta Selatan. Ustadz ini sesungguhnya berteman baik dengan Yusuf Mansur, mereka saling kenal, mereka sering bersama, dan sering juga mereka pernah ceramah di masjid atau di tempat yang sama. Ustadz ini mengirim pesan kepada saya bahwa selama bulan suci Ramadan ini Yusuf Mansur tidak pernah tampil atau tidak pernah diundang sekalipun juga oleh satu TV pun juga. Nah, saudara-saudara, pesan dari si Ustadz ini kepada saya adalah jawaban terhadap apa yang ditanya atau yang dimasalahkan oleh si ibu ini. Saudara-saudara, kiriman WhatsApp dari si Ustadz ini sekaligus menjadi jawaban terhadap apa yang dipermasalahkan oleh si ibu ini. Jadi kalau si ibu ini melihat masalah Yusuf Mansur ini dari sisi dia dipenjara atau ditangkap, maka si Ustadz ini justru melihat atau memberikan kita jawaban bahwa Yusuf Mansur sesungguhnya sudah dihukum. Dan hukuman yang paling berat itu adalah hukuman dari masyarakat, bukan hukuman penjara atau kurungan badan. Saudara-saudara, saya kemudian menelusur acara-acara Ramadan di televisi nasional kita. Rupanya tahun ini pun televisi-televisi nasional kita itu masih terus mengulang atau meneruskan tradisi-tradisi yang sudah lama mereka bangun. Kalau bulan suci Ramadan ini mereka mengisi acara-acara mereka atau program-program mereka dengan program-program khusus atau program unggulan yang bernafaskan ibadah Ramadan. Saudara-saudara, masih tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Televisi nasional kita itu banyak yang kembali menghadirkan acara-acara spesial mereka. Untuk acara berbuka puasa saja itu saya mencatat ada beberapa program yang menjadi unggulan di televisi swasta nasional kita. Contohnya ada acara yang namanya Yang Tobat-Tobat Saja, itu ditayang di RCTI setiap hari jam 4 sore. RCTI ini adalah salah satu perusahaan dari grup MNC Group, perusahaan yang atau perusahaan jaringan televisi MNC Group yang selama ini kita tahu sangat akrab dengan Yusuf Mansur. MNC Group dari segi pemberitaannya itu di website paling sering itu menampilkan Yusuf Mansur dalam pemberitaan mereka. Tapi dalam tahun ini ada perbedaan. Kemudian ada Preman Pensiun 9, itu juga ditayangkan di RCTI setiap hari di jam 5 sore. Ini program yang cukup unggul di televisi nasional kita. Kemudian saudara-saudara, masih di grup MNC TV itu ada acara Naruto Shippuden, itu di stasiun
Global TV itu ditayang setiap hari jam 4:30 sore. Ada Ramadan bersama artis masih di Global TV juga, itu ditayang sesaat sebelum azan maghrib dikumandangkan atau jam 17.30. Saudara-saudara, di Trans TV ada acara yang cukup banyak penonton, yaitu makan receh ngabuburit. Itu setiap jam 3 sore sampai dengan berbuka, waktu berbuka. Masih di Trans TV ada acara teater pas buka. Ini ditayang setiap hari mulai dari jam 4 sore. Ada Berkahnya Ramadan di Trans TV, itu jam 4:30 sore. Ada acara Kultum Kuliner 7 menit, itu di stasiun yang belum lama ini menarik perhatian kita, yakni Antv, itu di jam 6 sore. Di MNC juga, masih satu grup dengan MNC Group, itu ada Cahaya Tauhid di TV MNC setiap hari menjelang azan maghrib. Di Indosiar ada program yang cukup banyak mendapat perhatian, yakni Sihab and Sihab 2025. Itu tayang 5:30 sore. Di SCTV itu ada acara yang cukup diperhatikan juga, yaitu Mengetuk Pintu Hati. Itu jelang azan maghrib. Ada Kultum Nikmatnya Ramadan bersama Ustadz Wijayanto di iNews TV. iNews TV juga satu grup dengan MNC yang biasa menampilkan Yusuf Mansur dalam program-programnya. Tapi kali ini tidak pernah ada lagi Yusuf Mansur. Saudara-saudara, dari catatan saya tentang acara di televisi nasional menjelang buka, itu tak ada satupun yang menampilkan Yusuf Mansur. Selain acara berbuka, ada acara sahur. Jadi biasanya televisi kita itu ada 2 program yang mereka siapkan untuk bulan puasa, itu menjelang berbuka dan acara sahur. Sama seperti acara berbuka, saya mencatat beberapa acara atau program sahur yang banyak mendapat perhatian penonton di tanah air. Itu saya contohkan acara Para Pencari Tuhan Jilid 18 di SCTV. Program ini sudah lebih dari 10 tahun atau mungkin sudah 18 tahun disiarkan di televisi di SCTV. Ini cukup banyak mendapat perhatian. Acara ini atau sinetron ini ditayang jam 2.35 menjelang sahur. Ada Lorong Waktu, sebuah acara sinetron yang sudah lama ditayang oleh SCTV juga. Ada Mutiara Hati di SCTV, itu juga ditayangkan setiap hari di SCTV setelah sahur atau menjelang subuh. Di MNC, grup TV yang sering menampilkan Yusuf Mansur, ada acara Tangan di Atas. Itu jam 2 subuh ditayang, jam 2 tengah malam ditayang. Ada RCTI, lagi-lagi grupnya MNC, itu ada acara Romansa Kampung Dangdut, itu di jam 4:30 subuh. Ada acara Jejak Al-Quran di Trans TV yang ditayang setiap Sabtu dan Minggu, dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu, itu setelah sahur. Di Trans TV ada acara yang cukup meriah, itu ada Sahur Lebih Seger. Ada Kisah Para Nabi di Trans 7 di 4:30 subuh. Saudara-saudara, bagaimana dengan Metro TV? Kita tahu Metro TV pada beberapa tahun yang lalu itu memberikan waktu yang cukup luang, yang cukup banyak kepada Yusuf Mansur. Tapi tahun ini, saudara-saudara, saya mencatat bahwa Metro TV tidak memberikan waktu sedikit pun juga kepada Yusuf Mansur. Saya contohkan, ada Pak Din Samsudin tampil di jam 3 sore, acaranya Islam untuk Indonesia Maju. Kemudian ada beberapa Habib tampil dalam satu acara jam 3:30 sore, Majelis Nusantara namanya. Kemudian ada Buya Yahya juga mendapat waktu di Metro TV dengan acara Tanya Buya
pada jam 4 sore. Dan Pak Quraisy Shihab masih tetap diberi waktu oleh Metro TV dalam acara Cahaya Hati. Kemudian ada Ustazah Munifah Sanwani, itu di Lentera Kalbu setiap hari jelang azan maghrib diberikan tempat. Saudara-saudara, itu adalah catatan saya. Saya juga bertanya kepada beberapa teman yang bekerja di beberapa stasiun TV. Mereka juga mengiyakan bahwa Yusuf Mansur tidak lagi diberi waktu dan tempat di stasiun televisi yang mereka bekerja. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara boleh menelusuri kembali, apakah memang sama perkiraannya atau sama dugaannya dengan saya bahwa Yusuf Mansur tidak diberi tempat oleh televisi kita? Saudara-saudara boleh menelusuri kembali, dan jika menemukan ada satu acara di mana stasiun televisi memberikan waktu dan tempat kepada Yusuf Mansur dalam Ramadan ini, boleh kabarkan kepada saya dan saya akan meralat apa yang saya beritakan hari ini. Saudara-saudara, dalam penelusuran saya, Yusuf Mansur itu masih ramai tampil di stasiun televisi kita. Terakhir itu pada tahun 2021. Dalam penelusuran saya memperlihatkan bahwa dalam tahun itu ada beberapa stasiun TV termasuk Metro TV, apalagi MNC Group, itu masih memberikan tempat kepada Yusuf Mansur. Masih ramai di tahun 2021. Setelah itu Yusuf Mansur sudah sepi order untuk tampil di televisi kita, dan tahun ini sama sekali Yusuf Mansur tidak ada dalam acara-acara televisi kita dalam bulan suci Ramadan. Yusuf Mansur itu hanya ramai di channel atau di akun Instagram dia secara pribadi. Kemudian ada satu channel YouTube yang masih menyiarkan ceramah Yusuf Mansur atau masih menampilkan Yusuf Mansur. Itu yang saya dapatkan, namanya Subul Salam Nusantara. Itu pun saudara-saudara, penontonnya sangat sedikit dan minim sekali mendapat interaksi. Saudara-saudara, tidak tampilnya Yusuf Mansur di stasiun televisi, dalam pandangan saya ini sebuah hukuman yang sangat berat bagi dia. Saya menduga juga bahwa tidak tampilnya Yusuf Mansur di televisi nasional ini, selain hukuman, juga sangat menyakitkan. Kenapa? Karena dia yang biasa berseliweran di televisi nasional itu tidak pernah mendapat tempat lagi. Bahkan yang mendapat tempat di televisi nasional itu adalah ustadz-ustadz yang muda, yang tidak pernah tampil selama ini, yang tidak terkenal, bahkan mereka lah yang mendapat tempat di stasiun televisi. Tentu kita bertanya, kenapa stasiun televisi nasional kita tidak lagi memberikan tempat kepada Jam'an Nusratul Mansur atau Yusuf Mansur? Dalam dugaan saya, karena stasiun televisi kita menghindar dari sebuah image yang negatif. Karena stasiun televisi kita mungkin merasa bahwa dengan menghadirkan Yusuf Mansur, maka mereka akan menampilkan sebuah stigma yang sangat melekat pada Yusuf Mansur. Stigma apa itu? Ya, tentu saja stigma negatif. Baiklah saudara-saudara, untuk memperkuat apa yang menjadi dugaan saya ini bahwa Yusuf Mansur itu membawa sebuah stigma negatif, maka saya kali ini mau merilis kembali sebuah video. Video ini berasal dari channel yang dimiliki oleh Pak Ali Syarif. Pak Ali Syarif, saudara-saudara, mungkin kita kenal, beliau adalah seorang akademisi dan seorang pengusaha yang cukup sukses di tanah air. Pak Ali Syarif ini tidak tanggung-tanggung dia memberikan sebuah gambaran tentang stigma terhadap Yusuf Mansur yang akhirnya melekati masyarakat, di hati masyarakat Indonesia saat ini. Stigma apa itu? Nah, boleh kita ikuti penjelasan Pak Ali Syarif di video berikut yang saya ambil dari videonya Pak Ali Syarif sendiri. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ali Syarif ini memberikan kita pemahaman kenapa
stasiun televisi nasional kita pada tahun 2025 ini tidak lagi memberi waktu, tidak lagi memberi panggung kepada Jam An-Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur, salah satu bos dari warung Steak and Shake ini. Saudara-saudara, demikian video saya kali ini. Semoga semua amal ibadah kita dalam Ramadan tahun ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Kemudian kita juga berharap Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadannya pada tahun-tahun yang akan datang. Selamat menjalankan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengupas masih tentang Yusuf Mansur, tapi dari aspek yang lain. Jadi apa yang disampaikan klarifikasi oleh Yusuf Mansur di berbagai media, termasuk yang terakhir pada acara Hotman Paris Show, itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan di awal ya, bahwa klarifikasi apapun yang disampaikan oleh Yusuf Mansur tidak akan merubah stigma ustadz penipu sampai uang-uang nasabah itu dikembalikan kepada nasabahnya. Itu yang dulu pernah saya sampaikan, yang kemudian menjadi viral di YouTube dan di berbagai media online. Sudah kita maklumi bersama bahwa kisah awal seorang Yusuf Mansur itu sering kita dengar ketika beliau menjadi pedagang es yang pakai termos itu. Saya mendengar ketika beliau berbicara di acara Hotman Paris Show. Dia katakan begini, ketika dia itu merasakan bosan dengan kemiskinan, lalu dia berjuang berdagang es termos itu, dia mengatakan begini, menjual sekian dagangannya, lalu sekian lagi disedekahkan. Karena menurut perhitungan dia, dengan cara itu keuntungannya lebih besar. Katakanlah kalau jumlah esnya itu 30 buah, yang 20 buah dijual, yang 10 buah disedekahkan. Dengan seperti itu maka keuntungannya lebih besar. Bahkan terakhir bukan saja esnya yang diberikan, termasuk termos esnya juga disedekahkan. Nah, ini model seperti ini adalah bukan model pengusaha, bukan watak pengusaha. Sebab kalau pengusaha itu kalau mau bersedekah, dia mensedekahkan hartanya dari keuntungannya yang kemudian dikeluarkan zakat tijarohnya. Nah, itu cara Islami. Nah, Yusuf Mansur itu entah seperti apa, polanya seperti itu. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau itu adalah seorang ustadz, jadi bukan seorang pengusaha. Nah, tapi ketika ada di dalam benak Yusuf Mansur itu bahwa dengan menyedekahkan barang dagangannya termasuk termosnya, dengan apa yang ada di dalam benaknya, ya, harapan untuk kembali jauh lebih banyak, maka itu bukan seorang ustadz jadinya, tapi watak itu ada pada seorang gambler atau seorang penjudi. Sebab kalau watak ustadz itu adalah harus ikhlas, ya, mencari ridho Allah, ya, bukan kemudian berharap itu kembali berlipat ganda. Yang itu adalah watak penjudi, bukan watak pengusaha, bukan watak ustadz. Jadi dari peristiwa itu saya ingin menyimpulkan bahwa ujang Yusuf Mansur ini, dari peristiwa itu saya memahami ujang Yusuf Mansur itu bukan seorang ustadz, bukan pula seorang pengusaha. Sebagai aktivis di Kadin, puluhan tahun saya menjadi pengurus Kadin, saya mengerti bagaimana itu menjadi seorang pengusaha. Apa itu pengusaha? Kalau pengusaha, ya, pengusaha itu adalah entrepreneur yang tiap hari berpikir, mengolah otaknya untuk bagaimana mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha seperti yang kita lihat di pasar, para pedagang, para pabrikan, ya. Itu pengusaha yang genuine, yang real, ya. Begitu seperti Nabi Muhammad juga
berdagang dari Mekah ke negeri Syam, ya mencari keuntungan. Itu sebagai pengusaha begitu. Jadi kalau orang yang membeli saham sebesar apapun itu sahamnya, belum tentu dia itu disebut sebagai pengusaha. Sebab Pak Haji yang ada di Cililin, Pak Haji yang ada di Cipanas, yang uangnya banyak, dia bisa beli saham apapun yang bisa menguntungkan pada dirinya, tapi itu bukan kategori sebagai pengusaha. Sebab membeli saham itu ya di Amerika itu diajarkan sejak SD ya, supaya uang jajan mereka tidak dibelikan untuk macam-macam, tapi dia beli saham. Ya, jadi tidak identik yang punya saham, yang beli saham, yang sahamnya besar adalah pengusaha. Dan pengusaha itu ada untung rugi, kadang untung, kadang rugi. Nah beliau ini, menurut Bapak ini seperti ini. Saya dengan Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu sudah berteman, bahkan dia menganggap saya sebagai saudara tua gitu. Kemana-mana dia mengaku sebagai pengusaha, tapi setiap kali kita teliti usahanya, kami belum menemukan usahanya itu yang berhasil. Satu itu, kedua komitmen yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor itu pun tidak pernah, hampir tidak pernah terjadi. jadi jelaslah dia bukan pengusaha karena usahanya nggak jelas ya, usahanya rugi melulu gitu. Ya wajar lah karena memang Ustadz tidak belajar usaha. Tapi kembali lagi soal apakah ya Ustadz? Nah itu tadi, Ustadz itu bukan tidak boleh jadi pengusaha, tapi ketika usaha dan Ustadz di blender, jadilah Yusuf Mansur. Agama dan usaha di blender menjadi satu aktivitas. Apakah itu agama, aktivitas usaha, itu di Amerika dikenal ya, bahwa yang pola-pola gitu itu sudah diketahui tidak akan pernah untung dan tidak akan pernah memberi benefit kepada siapapun. Karena bukan usaha murni. Usaha itu mempunyai hukumnya sendiri, ada sunatullahnya sendiri. Ya. Tidak bisa dicampur-campur dengan keyakinan ya. Nah sekali lagi, jadi Yusuf Mansur itu, it is not a preacher nor a businessman. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada semua pihak. Kalau ingin menjadi ustadz, jadi ustadzlah yang baik ya, yang dilandasi oleh kemampuan intelektualitasnya dan dibimbing oleh ruh akhlakul karimah. Kalau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang muslim, yang genuine ya, yang jujur ya, yang terbuka, transparan, yang tidak mahal tetapi menguntungkan semua pihak, seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.